Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali, kita buka kajian pagi hari ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kalapas Narkotika dan seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati, Pak Ubed dari Kasih Binadik yang sama-sama kita hormati, jamaah sekalian, warga binaan Lapas Narkotika, semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita wajib selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari yang sangat cerah ini di penghujung tahun 2020 yang tinggal beberapa hari lagi ke depan, kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani, nikmat iman Islam yang masih senantiasa melekat. Kita bisa hadir berkumpul untuk memanfaatkan, memaksimalkan waktu, memberikan siraman rohani untuk kita sekalian. Sebab saya yakin bukan hal yang mudah menjalani kehidupan, menghitung hari, detik demi detik, sampai menyelesaikan masa di mana panjenengan berharap diberikan umur panjang, bisa keluar, pulang kembali, ketemu dengan keluarga, kumpul dengan rekan, sehat, waras, selamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang nanti saya sampaikan sedikit syukur-syukur banyak akan mampu menyiram rohani saya khususnya dan panjenengan, sehingga ada sensasi dingin yang menyelinap sehingga kita bisa enjoy, tenang, dan mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama akan saya sampaikan satu materi karena ini akhir tahun sehingga nanti muhasabah atau introspeksi diri. Tertulis di dalam kitab namanya kitab Tanbihul Ghafilin. Ada satu hadis yang berbunyi seperti ini. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya bahwa amal itu tergantung akhirannya, tergantung penutupnya. Sesungguhnya bahwa manusia itu dihitung baik dan tidaknya, akan mendapatkan surga dan nerakanya itu salah satunya adalah bagaimana agar setiap diri kita itu mampu menutup umur kita dengan husnul khotimah. Maka hadisnya diteruskan, la ibrata bikasratis shalah. Tidaklah dihitung bahwa setiap manusia itu tidak tergantung dari seberapa banyak sholatnya.
Membanggakan dengan ibadah boleh, silahkan. Tetapi bahwa tidak menjadi jaminan bahwa ibadah yang sudah kita laksanakan itu adalah diterima oleh Allah apa tidak. Orang nana sing ngerti. Kita hanya harus yakin mantep. Kalau sudah ibadah harus yakin mantep diterima. Tetapi diterima dan tidaknya urusannya nanti setelah kita mati. Makanya tidak usah terlalu memvonis seseorang percuma ibadah orang bakal diterima. Sing terima gue Gusti Allah, sing nolak ya Gusti Allah. Maka la ibrata bi kasratis shalah, tidak dihitung seseorang itu dari banyaknya salat. Walau siam, tidak pula dihitung dari hajinya. Walau puasanya, walau siam tidak dihitung karena puasanya. Walal haji, bahkan tidak pula dijamin dengan hajinya. Innama yunzaru bil khawatim. Tetapi sesungguhnya bahwa semuanya adalah diukur dengan husnul khotimahnya apa tidak. Sebab apa? Perjalanan manusia itu kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi. Jenengan dulu mungkin nggak pernah berpikir lu kalau mau masuk ke sini, kelihatannya kan nyaman-nyaman baik. Aman tenang baik. Backing kita kuat mas bro. Ketika sumpelannya habis, ya gitu. Uber tekan ngendi bahen. Ini saya cerita sana teman-teman yang ada di Amerika. Maksudnya mereka nggih. Sebab gini nyuwun sewu. Enggak pernah ada yang tahu ada perjalanan hidup manusia yang begitu lahir, hidup di lingkungan yang Islami, kemudian sampai dewasa, sampai tua, sampai mati apik ya anak. Ada yang tidak lahir dari lingkungan yang hitam kelam wajur kumur-kumur, kemudian ketika hijrah hidup di lingkungan yang baik sampai mati baik. Ada anak sing kiciri tekan tua blejut banget. Halo, tahu blejut apa enggak? Nakal. Kita ngerti mandan. Nakal. Tetapi di akhir hidupnya, di usia yang tuanya diberikan kesadaran, ibadah, eling, oh iya, nek nyong kaya sih kapriwe. Maka diberikan hidayah, sholat jadi orang baik, mati. Itu namanya husnul khotimah. Maka kalau saya lihat secara garis besar panjangan adalah, maka gini, untuk menjadi orang baik dan tidak baik sebetulnya hanya tipis banget jane. Maka kenapa kemarin itu saya sampaikan bahwa orang hebat itu kemarin karena ada 3 faktor, tapi besok lagi. Jadi sekali lagi bahwa yang pertama, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya bahwa amal itu adalah tergantung akhirannya. Husnul khotimah apa su'ul khotimah. Maka bagi kita yang menjadi orang mukmin, kita yang beragama Islam, percaya dengan surga apa tidak? Percaya, masalah percaya sopan lah. Maka kita berharap bahwa di penghujung umur kita menghadap kepada Allah dengan husnul khotimah. Allahumma amin. Sebab memang Al-Quran menegaskan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan selamat, dalam keadaan berserah diri sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ada satu makalah yang menyebutkan seperti ini. Manusia itu mau baik dan tidaknya, salah satunya, ini hanya salah satu faktor.
Ada satu ucapan dari orang bijak yang berbunyi seperti ini, bahwa ikhtiarmu adalah takdirmu. Ikhtiarmu adalah takdirmu. Walaupun bahwa berbicara masalah takdir itu nanti semuanya hanya kembali kepada Allah. Sebab Rasulullah bersabda seperti ini, al insanu bitakhyir wallahu bitakdir. Kewajiban kita manusia hanya berikhtiar, hanya berusaha. Tapi berbicara masalah takdir semuanya kembali kepada Allah. Kalau kita mau mengkupas salah satu lagu yang sangat terkenal di daerah Jawa, ini kalau yang Jakarta apalagi yang Medan mungkin ya pernah mendengar walaupun nggak paham. Pernah dengar lagu Turi-turi putih? Belum ya? Nek wong Semarang dunia ngerti sopan masa urut tau krungu juga. Oh, ngertine pasar turi gue. Ada ya? Surabaya ting pasar turi. Gini. Lagu Turi Putih itu mungkin harus saya nyanyikan dulu sehingga nanti mendengar nanti bisa paham. Kalau belum tak sampaikan mungkin masih belum paham. Nih lagunya kayak ini. Ada dua versi lagu. Nih mau minta lagu baru apa lagu lama? Ya, kalau lagu baru seperti ini. Ini lagu Jawa. Turi putih itu yang biasa itu oleh Habib Syekh itu. Ya, jadi turi putih ditandur neng pinggir, ya neng kebon aku. Itu belum pernah dengar? Kelamite. Goleti dunya bagi nang jaba dadi mulane ngasakan orang ngasakan ora apa lagu Turi Putih. Pak Ubed rek kesuwen dihukum dadi ngasakan ora belum pernah dengar lagu Turi Putih ya. Jadi lagu Turi Putih itu nanti endingnya adalah ya karena gini nih syairnya, turi putih ditandur neng kebon agung, ana cleret tiba nyemplung, mbok kira kembange apa, mbok kira kembange apa, mbok kira kembange apa, salatullah salamullah, kayak gitu sampai selesai. Lagu Turi Putih ini nanti mengerucut pada yang namanya bahwa hidup itu singkat. Turi Putih ini sesungguhnya diambil dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Intisari hadis. Ada satu hadis yang berbunyi kafa bil mauti wa'idha. Cukuplah bahwa kematian itu menjadi nasihat. Cukuplah bahwa kematian itu menjadi nasihat. Nah, kembali kepada turi. Turi itu sesungguhnya diambil dari bahasa Jawa mituturi, pitutur, dituturi. Dalam bahasa Indonesia namanya nasihat, pitutur atau nasihat. Dalam bahasa Arab namanya mau'idhah. Makanya kalau dikata ada satu nasihat, turi ada satu nasihat. Putih itu kenapa yang dilanjutkan adalah lagu Turi Putih bukan Turi Merah. Pernah lihat kembang turi apa belum?
Udah pernah apa belum? Lihat bunga turi. Ngasekan kelalen Pak Ubed. Jadi kesuwen nang penjara. Iya, jadi bunga turi ya mungkin di Sumatera juga ada kok turi kok. Sumatera juga dong. Saya juga pernah hidup di Sumatera sih. Ada di mana-mana ada bunga turi. Jadi yang dipakai adalah turi putih sebab ada turi merah juga. Ada turi merah. Jadi ada nasihat turi putih. Putih adalah simbol dari apa? Simbol dari satu kain yang berwarna putih. Yang dalam bahasa Jawa itu ya biasanya disebut dengan mori. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan kafan. Indonesia juga menyebut dengan istilah kafan. Sudah dikafani apa belum? Setelah mati kan dibungkus dengan kafan. Jadi turi putih, kafan bil mauti wa'idho. Cukuplah bahwa kematian itu menjadi nasihat. Maka ketika ada orang yang mati, kita kan diwajibkan untuk bertakziah. Maka ketika kita takziah itu, ketika kita sudah melihat bahwa si mayit sudah dimandikan, sudah dikafani, maka kita harus mengambil ibrah pelajaran. Apa? Kemarin aja masih ngaji, kok sekarang sudah dikafani? Lah kita sih mau kafan. Kita sih mau kafan utawa kapan. Kafan atau kapan. Lah kita sih mau kapan? Itu yang kita tidak pernah tahu. Maka kematian adalah nasihat. Kafa bil mauti nasihat. Bil mauti wang itu. Cukuplah bahwa kematian itu menjadi nasihat. Siapapun kita, Pak Ubed, Pak Taufik, Pak Jokowi, siapapun manusianya, nanti akan menghadapi satu masa di mana seseorang itu pasti akan mati. Kembali kepada hadis yang pertama, jangan sekedar mati. Jadi kalau berbicara masalah mati, semuanya pasti mati. Yang beriman ya mati, sing sembayang ya mati, sing ora sembayang ya mati, sing apik ya mati, sing elek ya mati. Tapi hendaklah matinya seseorang itu, kalau dia beriman, matilah dalam keadaan yang husnul khotimah. Sebab turi putih. Nah, diteruskan, ditandur neng kebon agung, ditanam di kebon agung, bahasa Indonesianya. Apa itu kebon agung? Kebon agung bukan satu nama tempat, tapi kebon agung adalah rumah masa depan bagi manusia. Rumah dengan tipe 2x1 yang disebut dengan kuburan. Turi putih jadi ditandur neng kebon agung, bahwa semua yang mati itu pasti akan masuk ke lubang yang namanya kuburan yang disebut ditandur. Ditandur itu ditanam. Cuma kalau tanamannya orang mati itu wong ditandur ya bakal urip. Lebok nang kuburan terus tuku ledek-ledek. Enggak, bosok lik. Nah, ditandur ning kebon agung. Dilanjutkan ono cleret tiba nyemplung. Cleret itu sesungguhnya adalah simbol bahwa kehidupan manusia itu singkat. Cleret. Oke, cleret itu mungkin kalau panjenengan mau menyaksikan ketika mau ada halilintar, ketika mau ada geluduk siapa ya? Petir. Gue wong Jakarta deh wong geluduk, tahu geluduk juga? Oh ngerti gue. Yang Medan ngerti anu geluduk? Loh ngerti juga ya. Nah, itu ketika mau ada petir kan lem. Hidup itu singkat. Jenengan katanya ya kalau kita mau jujur, saya saja itu kalau mau introspeksi diri,
ketika dulu masih kecil main di kalen, mandi bareng sama temennya itu barbur-barbur, mandi di kolam, di sungai kecil, cari ikan, mancing, urek-urek cari belut, si kemutan. Ketika SD sama Pak Guru suruh jewer-jeweran, masih teringat. Tapi ternyata bahwa itu sudah hampir 50 tahun yang lalu. Jenengan mungkin masih teringat, begitu ting, dulu saya ketika saya ketangkap, saya masih dalam waktu itu. Sekarang kok ternyata sudah mau bebas, celeret. Cerek kapan? Jadi walaupun tentu jangan berbicara masalah hidup itu singkat. Sebab kadang-kadang gini, jenengan kalau sudah berjanji, kalau sudah janjian sama orang itu, jangankan kok 1 minggu, sejam besuwe, dah masuk dulu, nanti saya ke sana, udah masuk. Di mana? Ntar lagi, mana? Bentar lagi apa? Udah 1 jam. Jadi memang 1 minggu saja lama, setahun ya lama, sebulan ya lama. Tapi bahwa kehidupan dunia kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat, tidak ada bandingannya. Kita hidup itu manusia, umat Muhammad itu hanya diberikan umur oleh Allah kisarannya antara 60 sampai 70. Umuru ummati baina sittin wa sab'in. Jadi umur kita itu kisarannya hanya antara 60 sampai 70. Yang lebih 70 jarang. Kalau sampai 80. Hari ini kalau jenengan sudah sudah kepala 4. Kalau sudah, ini yang kepala 4 berarti berapa ya? Ada yang kepala 4 berapa ini? Ketemu berarti akeh lho. Kepala 4 jenengan. Kayak takmire kepala 4. Jenengan berapa sekarang? Ini takmirnya. Kepala 5? Wah, malah kepala 5. Jenengan berapa, Mas? Mau pada kepala 3 bawa Pak Ubed? Iya. Ini masih banyak yang di bawah 40, ini masih banyak. Lagi mana kepala telu lu? Iya. Masih suwe, iya. Kena iya masih 30 sekian ya. Benar? Belum ada 40 ya? Bok. Celeret memang betul. Jadi kalau sudah celeret, hidup itu singkat. Apalagi kalau sudah punya anak. Begitu jenengan nanti keluar pulang dari sini, ngerti anaknya gede, undang om lu, om matamu, nyung bapak kan, oh iya, itu ayah om sih, iya remuk ya, betul ya, itu, jadi makanya apalagi kalau yang sudah punya anak, itu sangat terasa sekali, loh. Sudah kelas 4, loh, kelas 6, loh, sudah SMP, loh. Jadi tuanya itu sangat cepat. Makanya kenapa dikatakan bahwa hidup di dunia itu dikatakan celeret, singkat. Kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka gini ada satu hadis kata Rasulullah. Kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah engkau hidup di dunia itu seakan-akan engkau sedang mengembara au ka'abiri sabilin, atau sedang melewati sebuah perjalanan, sedang melewati satu perjalanan. Makanya kenapa dikatakan bahwa yang namanya mengembara, selama-lamanya mengembara ya pasti akan pulang. Nah kita itu dulu adalah makhluk surga, makanya celeret. Nah lagunya, syairnya diakhiri dengan mbok kiro kembange opo. Mbok kiro kembange opo sesungguhnya adalah bagian dari satu pertanyaan bahwa setelah kamu mati, setelah kamu diberikan kesempatan hidup lantas kamu mati, maka bekalmu itu apa? Jadi bekalmu itu apa? Jadi kembang itu kan hasil dari ketika kita menanam tanaman. Jadi mulai dari
kita beli benih ya, mau benih semangka, mau beli pohon jeruk, kan kita yang itu ya sepat berbunga kemudian berbuah. Maka mbok kira kembange opo? Bahwa setelah kamu mati, kamu kira selesai? Tidak. Sebab akan melewati sebuah perjalanan panjang yang tidak ada batasnya. Nyun sewu. Ini barang-barang mikir. Kalau jenengan dihukum 10 tahun, masih bisa dihitung loh. 10 tahun. Kalau sudah jalan, alhamdulillah sudah separuh. Alhamdulillah besok ini Natal dapat remisi. Alhamdulillah tahun baru ada gambaran dapat remisi lagi. Besok kalau saya rajin ada remisi lagi. Lah kalau 10 ya mudah-mudahan nanti 7 tahun paling lama saya udah keluar. Kalau bagus banget 6 tahun saya udah keluar. Bisa dihitung. Bisa dihitung. Tapi besok di akhirat bayang nak, ada satu perjalanan yang tidak bisa dihitung. Nek arep sengsara terus seru nih ya. Padahal nggak usah, ini nggak pakai speaker. Bayang nak kalau jenengan nih teman-teman jenengan yang sekarang mungkin hukumannya di sini punya label SH atau MT. Jenengan apa? SH, SD mbok. Itu kalau sekolah lama lu dapat gelar SH lu, ya mas. Lama lu. TK 2 tahun, TK kecil, TK besar, A sama B, SD 6 tahun, SMP 6 tahun, SMA 3 tahun. Ya mbok, weh suwe. Nah ini contoh, usah kesuh santai bae. Yang dapat hukuman SH kan mikir, ya Allah, sampai kapan? Iya kan? Nek sing mati, siarep kapan? Tapi mesti mati lik. Mesti mati. Wong siap ya mati, ora siap ya. Tapi kalau bayangkan akan mengalami satu kehidupan ora ana batese. Serune. Enggak ada batasnya. Nah, kalau sengsara selamanya. Jenengan sengsara-sengsarane di penjara sini pasti akan ada, pasti masih punya harapan. Begitu tidur ya mumet turu bek. Begitu melek alhamdulillah fresh. Mikir maning mumet maning tang gak turu maning. Terus begitu melek sehat maning. Besok di akhirat sana buayang nabain. Ana wong mlebu nang ring neraka ora mati lik. Kalau kalian wajar digulung Quran semaput ya cemen aja gitu ditinggal sing gulung di sana malaikat ora gelem larene ora. Wis lah nggak ada wis-wisan terus gitu nggak ada tawar menawar lik. Mungkin kalau jenengan di sini punya backing besok London mungkin sopan mungkin pesan guyung-guyung kowe kena iya lu besok di sana malaikat ora doyan saya punya anak cantik ngana dileg. Sekali-kali kita membayangkan orientasinya ke sana. Maka kenapa saya mengatakan husnul khotimah itu penting. Lah wong arep sengsara kok selawase goblok banget, Bok. Wong arep urip sengsara kok selawase. Ini kadang-kadang saya ngaji kan kalau saya kan ngomong kan salni salngab, asal moni asal mangab. Ini yang dengerin kalau di sana Pak Kiai kalau ngaji yang sopan ya, saya nggak bisa sopan, saya nggak bisa ngaji yang halus-halus, bukan makhluk halus. Jadi saya kalau ngaji beras bodoh-bodoh, sukir ngeburna, pikir sih. Halo, ini saya ngomong jenengan pada paham apa enggak? Gue. Jadi sekali-kali bahwa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya bahwa amal manusia, amal kulo kita sekalian itu besok mau sengsara selamanya, mau bahagia selamanya, oke lah. Kalau potongan saya jangan kan potongan dosawan.
Potongan, tahu potongan dosawan? Ya, iya, ngibadahnya, iya telere ya, golek dolanan PL ya, nyolongnya ya, maboknya ya, ACDC. Ya, tapi setidaknya kalau matinya bawa iman masih ada harapan. Ya samalah, karena panjenengan melanggar pasal sekian, kamu masuk dulu 20 tahun, besok baru keluar. Iya, kepaksa ya, jangan kepaksa, tapi kan dilakoni ban, jajal kabur kan anak bisa, tembak turun gitu. Besok di sana nggak bisa kabur, bayangin, nggak bisa kabur lik. Ngaso, malaikat kesel kayak, nah kan orang kesel lah. Nah karena sih gantian kayak sip, ya, ganti sip, oke mandan kepenakan, kayak setannya teka kayak besok di sana nggak bisa, nggak ada pilihan. Malaikat orang dewudel, inam. Jadi nyuwun sewu, saya sendiri kalau bayangin kayak gitu, itu kalau mau maksiat wedilik takut. Ya Allah, sengsara kok selawase. Sengsara selawase selamanya. Ya kalau judul sinetron sengsara membawa nikmat, karuan. Ini sengsara selama-lamanya. Nauzubillah min dalik. Maka setidaknya bahwa semua hal yang terjadi, ini ada satu hadis berbunyi seperti ini. Masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Terjemahannya bahwa musibah yang menimpa orang lain itu seharusnya bisa menjadi cerminan bagi kita, menjadi pelajaran bagi kita. Loh, kenapa jatuh? Loh kok bisa banter banget? Kita langsung ambil pelajaran. Oh ya pantes orang naik kendaraan cepet-cepet ya jatuh, terkepleset. Wong alon kepleset, tapi kan orang nemen. Buanter ya gentabil kayak mati neng orang ketulungan. Menjadi pelajaran. Jenengan di sini bisa ambil pelajaran. Orang kepenak pokok nang jero penjara tuh nih. Yang esok aja mlebu maning. Sepisan bae aja betah sopan. Apa ada yang betah anak lamite. Saya kan sering cerita bagaimana karena saya masuk di sini dari tahun 2002, jadi saya paham. Pak Ustadz itu baru masuk lagi, pret itu. Dulu ketika di sini enggak Pak Ustadz, ya udah tobat Pak Ustadz, tobat. Ternyata tobat tomat. Tobat kumat. Bar tobat terus kumat itu. Iya, Allahumma. Pelajaran. Sebab apa? Kita akan mengalami satu fase di mana kita nanti pasti akan mati. Dan setelah kematian, besok di yaumul hisab, setelah kita dihisab itu, kita akan mengalami suatu perjalanan panjang. Kalau kita baik, mudah-mudahan balasannya baik. Maka kenapa ada hadis yang berbunyi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Ad-dunya utawi dunya iku mazra'atul akhirati, pegagan ono akhirat. Terjemah dalam bahasa Indonesianya bahwa dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Jadi apa yang kita kerjakan di dunia, maka akan menjadi satu ladang yang akan kita panen besok di akhirat. Makanya kadang-kadang dalam bahasa Jawa, wong urip gue mau opo nandure. Dalam bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang disebut dengan in ahsantum li'an fusikum. In ahsantum li anfusikum. Apabila kamu melakukan satu kebaikan, maka engkau pun akan mendapat balasan kebaikan yang sama. Jadi kalau kita berbuat baik, ya kita akan
panen yang baik. Wa in asatum falaha. Tetapi kalau kamu berbuat hal yang tidak baik, berbuat kejahatan, maka kejahatan yang sama juga akan kamu dapatkan. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kenapa Rasulullah itu ketika ditanya, "Ya Rasulullah, manil aqyas?" Wahai Rasul, siapakah orang yang cerdas itu? Rasul menjawab bahwa orang yang cerdas adalah orang yang mau mengumpulkan amal lima ya'amila ba'dal maut, setelah dia untuk mengumpulkan bekal setelah dia mati. Dan ini bukan hal yang mudah. Sebab apa? Kita dikelilingi oleh gerombolan makhluk yang menghendaki bahwa kita itu biar tidak jadi orang yang baik. Kadang-kadang jane krungu anadan ora krungu tapi arep menyat kuwi ya hawane abot banget. Nah, oke. Ini sekarang sudah jam 10 kurang seperempat. Udah lama juga ya. Halo. Ini saya ngomong dengar apa enggak? Oke, terakhir. Iya, oke, gini. Kenapa sih manusia itu dulu udah pernah saya makan? Kenapa manusia itu ketika diajak untuk menuju kebaikan selalu susah? Ternyata bahwa kita itu dikelilingi oleh 4 macam musuh. Ini hadis. Kenapa ketika mau berbuat baik selalu berat? Sebab dalam diri setiap manusia ada 4 macam musuh yang menghalau. Pertama, dalam bahasa hadis, i'lam annalaka arba'atun minal a'da. Ketahuilah bahwa engkau mempunyai 4 macam musuh. Oke. Apa saja musuh dalam diri kita? Pertama, ad-dunya. Lebih kecenderungan kepada duniawinya daripada akhiratnya. Maka kenapa kalau orang itu antara kerja dan ibadah, kalau kerja kan dapat bayaran, kalau ibadah dapat pahala. Maka kenapa lebih semangat kerja? Kalau ibadah lah ganjaran be kayak ngapa, pahala be kayak apa? Padahal disebutkan walal akhiratu khairu wa abqa, khairun laka minal ula. Pertama. Yang kedua adalah nafsuka, hawa nafsu kita. Jadi kita itu baik dan tidak tergantung diri kita masing-masing. Namanya hawa nafsu. Nyuwun sewu, jenengan itu dari kan sudah tahu bahwa setiap hari Kamis nanti secara bergiliran kan sudah tahu bahwa berarti besok Sabtu tanggal 24 jadwalnya jatahnya blok ini, kamar ini kan sudah tahu. Tapi bukan hal yang mudah untuk mengangkat kaki sampai ke sini. Sebab nafsu nek ngaji ya goblok, orang ngaji ya goblok. Ngaji ya nang jero penjara, orang ngaji ya tetap nang jero penjara. Lah orang ngaji-ngajian hawa nafsu. Maka baik dan tidaknya kita harus bisa mengalahkan diri kita sendiri. 2. Yang ketiga, musuh kita itu adalah syayatinul insi, syayatinul jinni dulu. Syayatinul jinni atau syaitanul jinni, setan dari bangsa jin, setan dari bangsa setannya sesungguhnya atau setannya sesungguhnya. Nah, setan itu disebutkan kata setan itu adalah dari kata dasar syaitona. Syaitona yashtunu syaubanan wa
syaitonan fahuwa syatinun, ya gitu, wa dzaka mastunun. Ada yang mengatakan bahwa syaitan itu adalah bisikan. Setan adalah satu makhluk yang menghalangi manusia dengan cara apa? Salah satu adalah dengan cara bisikan. Maka ada ayat yang berbunyi allazi yuwaswisu fi sudurinas. Gak usah percaya, gak usah percaya. Gak ada yang namanya neraka, gak ada. Gak ada. Surga semua, tenang aja. Gak usah sholat, gak apa-apa. Allah itu lebih tahu. Nah, setan itu hanya berusaha membisiki, hanya berusaha memberikan instruksi. Kalaupun instruksi setan kita lawan, setan nggak akan keluar. Maka setan itu berasa di mana? Berada di dalam setiap tubuh manusia yang masih hidup. Jadi asal manusia itu masih hidup, maka disitulah setan masih bersemayam di dalamnya. Apa ada dalilnya? Ada. Maka kenapa ada hadis yang berbunyi innasyaitona la yajri min ibni adama majrad dammi. Sesungguhnya bahwa setan itu mengalir, berjalan di dalam tubuh manusia sesuai dengan aliran darah kita. Jadi selama kita masih hidup, di situ setan masih selalu menginstruksikan. Maka gini, ketika tadi menjenengan ya dari blok, dari kamar ke sini, tadi kan ada nafsu nih, mangkatora. Kalau jenengan ya, kalau yang nggak berangkat, ya nggak dapat ilmu, tetap di sana. Tapi karena jenengan mau nafsu dilawan, pokoknya niat, menyat, mangkat. Setelah sampai sini, jenengan ikhlas tidak ikhlas karena sudah datang di sini, yakinlah dapat pahala. Allahumma. Itu aja yang paling simpel. Jadi siapa? Ya besok kalau penasaran ya sana mau tilik dulu, saya kan keri-kerian. Gitu aja. Jadi kita mau baik dan tidak tergantung kita. Nafsu. Berarti sesuatu yang ada dalam diri kita. Yang kedua adalah setan. Enggak usah sholat, denger adzan. Sholat ora. Rasa sholat sinomiki, konak wis tua. Urung tua mati. Coba begitu dengar adzan ya, setan nanti aja dengan bangun. Setan nggak bakalan keluar. Ngomong apa kowe? Nggak bakalan keluar. Kamu nyebut aku ya, tak hajar kamu enggak. Dari kamar, kamu mau apa setan akan keluar? Mau kemana kamu? Mau ngaji bapak? Nggak usah ngaji. Lah kamu siapa? Aku setan. Enggak. Makanya setan hanya memberikan instruksi. Dalam hati, dalam pikiran kita dikendalikan. Makanya kalau wong kon nuruti setan, kadang-kadang banyak hal yang tidak baik sumbernya dari setan. Makanya ada ayat yang berbunyi innasyaitona lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan bagi kamu itu adalah musuh yang nyata. Makanya fattakhidhu innasyaitona lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh, maka jadikanlah setan sebagai musuh. Setan itu namanya setan dari bangsa jin. Setan yang tidak kelihatan. 3. Yang keempat namanya syayatinul insi. Setan dari jenis manusia, dari bangsa manusia. Lebih bahaya mana? Ternyata lebih bahaya setan dari bangsa manusia. Sebab kalau yang setan beneran itu hanya bisikan. Nih ada lagunya. Bila terlintas di hatimu ingin berjudi, itu nyanyian setan. Nyanyian setan lagunya Roma. Bila terlintas gue itu setan, setan murnyanyi tok setan. Tapi kalau gue setan sing kayak gini, ini setan alas senengannya. Sopan ya. Dasar setan alas ya. Sebab kelihatan
itu lebih bahaya. Ini kalau mereknya Fit aman, Lik. Ini kalau mereknya si Ayu, kalau nggak mau, kalau nggak mau tak hajar kamu. Iyalah ya setan. Kalau kamu nggak mau, besok mau tak tembak. Setan bangsa itu lebih bahaya. Halo. Angel tuturan setan bangsa menungsa sebab apa? Kelihatan. Makanya kenapa kita harus menghindari hal-hal yang tidak baik sebab apa? Maka nih kalau ada laki-laki dan perempuan berdua, ini kan nanti dikatakan yang ketiga setan ya. Sebab apa? Ketika otak-otak ya, tapi enak lu, tapi dosa, tapi enak lu, lah bersbaen ya setan. Makanya kalau ada orang pacaran kan mertuanya datang, setannya teka padahal dengan adanya orang tuanya setannya nggak jadi goda, malu sih. Kalau nggak ada yang nomor ketiga ya kemaluannya hilang tuh. Halo, jadi seperti itu. Jadi kenapa kita itu manusia itu susah diajak menuju baik? Pertama sebab kecenderungan manusia yang terlalu besar kepada dunia. Orientasinya adalah dunia. Yang kedua adalah adanya nafsu dalam diri kita yang tidak bisa kita kendalikan. Kemudian yang ketiga, adanya unsur setan yang membisiki kita agar kita tidak baik. Rusak. Ngaji yang goblok, orang goblok. Pada baik. Kan daripada anu li ngaji ngantuki. Ngajine orang main. Ana bae kelakuan iku setan. Yang nomor 4 adalah setan dari bangsa manusia. Iya, setan dasar ireng sopan. Setan rambutnya ireng. Setan lu kayak gitu kadang-kadang kan gitu. Setan dari bangsa manusia. Angel tuturan aja. Iya. Nah, iya kok. Masya Allah. Sekali lagi bahwa manusia itu karena kita sudah di penghujung tahun, jadi kita harus senantiasa muhasabah bahwa manusia itu adalah tergantung akhir hayatnya, akhir dari kehidupannya. Mudah-mudahan nih akhir tahun ini kita masih diberikan umur panjang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Endang metu Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi kayak kapan? Ya sabarlah. Ngelihat apa aja. Aja dinteni lik. Iya, nek dinteni kesutok. Oh, lah kesutok. Tapi lah jorna bae. Kowe mangan, turu iku. Tamatu jenenge kayak tangi mangan turu. Di suwe-suwe tua. Iya ya. Suwe-suwe mati dewek sopan. Suwe-suwe metu dewek iya. Itu aja Pak Kubet, Pak Taufik. Ya, ini sudah jam 10 kurang 5 pas. Ini sudah sedengan. Saya kalau ngaji nggak bisa lama-lama, melas. Ini tadi saya ngomong dari awal sampai akhir pada paham apa enggak? Halo? Iya, paham ya? Sing mlebu apa ki? Setan alas. Ngaji pirang-pirang jadi sing mlebu setan tok ya. Ulin-ulin karo nyong kok ndelok setan aja gue. Hah? Oh ya setan lagi ngaji ya. Dasar lho iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan iman Islam selalu bisa kita pegang sekuat kita, semampu kita, selalu berdasarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun pangapunten, ngapunten nggih. Nyuwun pangapunten nggih. Ki wong takone ngapunten nggih. Terima kasih. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.